Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la halla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita di atas permukaan bumi ini dan juga dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sebagai hamba Allah yang beriman untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan suasana yang sangat mencekam ini dengan mewabahnya penyebaran virus corona ini, semoga dengan ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa virus corona ini, ada hikmah yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena setiap musibah atau ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada hikmah yang sangat besar di balik ujian atau musibah tersebut. Mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit isi kandungan dari Quran surat Al-Ma'un. Quran surat Al-Ma'un ini terdapat pada juz 30. Surat Al-Ma'un ini termasuk surat Makkiyah. Mengapa ia disebut dengan surat Makkiyah? Karena ia turun pada masa periode Mekah. Jadi setiap ayat atau Quran yang turun pada masa periode Mekah disebut dengan surat Makkiyah. Tapi kalau ia turun pada masa periode Madinah disebut dengan Madaniyah. Jadi ada dua periode. Periode Mekah disebut dengan Makkiyah, periode Madinah disebut dengan Madaniyah. Termasuk surat Al-Ma'un ini yaitu periode Mekah atau Makkiyah. Quran surat Al-Ma'un ini pada masa Rasulullah ia turun berkaitan dengan suatu peristiwa di mana pada waktu itu ada seorang kafir Quraisy yang setiap pekan selalu menyembelih onta. Jadi kafir Quraisy ini setiap pekan selalu menyembelih onta. Pada saat ia menyembelih, datanglah seorang anak yatim yang ingin meminta onta tersebut yang sudah disembelih. Namun apa yang terjadi? Kafir Quraisy ini tidak memberikan sedikit pun kepada anak yatim tersebut bagian dari onta yang ia sembelih. Sehingga dengan peristiwa itu turunlah Quran surat Al-Ma'un ini. Adapun bunyi ayat dari surah Al-Ma'un ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Al-Ma'un pada masa jahiliyah diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang berguna. Jadi setiap sesuatu yang berguna disebut dengan Al-Ma'un pada masa jahiliyah. Di ayat pertama Allah mengatakan kepada kita, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan
fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardi anak yatim. Kemudian ayat berikutnya, wala yahuddu ala tu'amil miskin, orang yang tidak menganjurkan memberi makan pada orang yang miskin. Fawailul lil musallin, orang yang celaka solatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan solatnya. Alladzina hum yura'un, orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, orang yang enggan untuk menolong dengan sesuatu yang berguna. Itu gambaran dari Quran surat Al-Ma'un. Nah, dari Quran surat Al-Ma'un ini ada beberapa pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama, Allah mengatakan kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan hari pembalasan, kata Allah. Di ayat pertama Allah mengatakan seperti itu, tentang orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Nah, hari pembalasan termasuk suatu yang harus kita imani, yaitu percaya kepada hari kiamat. Karena mengapa? Hari kiamat itu memang suatu yang pasti terjadi, dan itu wajib untuk kita imani. Karena mengapa? Itu termasuk salah satu dari rukun iman. Makanya kita sebagai orang yang beriman harus mengimani atau wajib mengimani dari hari pembalasan tersebut. Di sini Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Nah, siapakah yang mendustakan hari pembalasan? Di ayat berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardi anak yatim. Ini yang pertama, orang yang mendustakan agama, kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardi anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala tu'amil miskin, orang yang tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin. Nah, orang seperti ini jangankan memberi makan pada orang yang miskin, menganjurkan saja pada orang lain untuk memberikan makan pada orang miskin, ia enggan atau tidak mau. Ini termasuk orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan, yang kedua. Kemudian yang ketiga, fawailul lil musallin, orang yang celaka solatnya. Mengapa orang yang celaka solatnya? Lihat berikutnya, alladzina hum yura'un, mengapa ia celaka solatnya? Karena ia solat dalam keadaan lalai, ia melalaikan solatnya. Oleh karena itu ia digambarkan sebagai orang yang celaka solatnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, alladzina hum yura'un, orang yang riya. Nah, ini orang yang riya, termasuk orang yang mendustakan agama, orang yang riya. Ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, orang yang enggan untuk menolong dengan sesuatu yang berguna. Jadi ini gambaran umum tentang surat Al-Ma'un. Jadi hikmah yang dapat kita ambil yang pertama yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengimani atau meyakini adanya hari pembalasan. Tidak boleh kita mendustakan agama, karena tidak mengimani hari pembalasan termasuk mendustakan agama. Tidak boleh kita mendustakan agama. Ini pelajaran pertama. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali kita menghardi anak yatim. Jangan sekali-kali kita menghardi, menyakiti atau mencaci maki anak yatim. Karena mengapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan kita untuk senantiasa menyantuni, mengasihi, memberi makan pada anak yatim. Jangan sampai anak yatim yang ada di sekitar kita menjadi kelaparan atau terzolimi oleh kita. Makanya Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk senantiasa menyantuni anak yatim. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mengasihi, menyantuni atau memberi makan orang yang anak yatim, kelak di akhirat atau di surga nanti, ia bersamaku seperti ini. Rasulullah menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya.
Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kedudukan orang yang menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim, menyayangi anak yatim, kedudukan yang di akhirat atau di surga nanti sangat dekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini menunjukkan betapa dekatnya seorang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak atau di surga nanti. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari sini ialah anjuran untuk memberi makan pada orang yang miskin. Sebagai orang yang dermawan, orang yang hartawan, yang memiliki harta yang banyak, memiliki kelapangan rezeki, maka sudah sepantasnya kita untuk memberi makan orang yang miskin dan juga menganjurkan pada yang lainnya untuk memberi makan orang miskin. Jangan sampai harta yang kita miliki sedikit pun tidak mendatangkan manfaat pada kita. Karena mengapa? Harta yang kita miliki itu ada bagian dari orang miskin untuk memanfaatkannya. Jadi kan setiap harta yang kita miliki itu ada bagian dari orang yang miskin, yang membutuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah harta atau rezeki yang telah diberikan Allah pada kalian. Jadi ketika kita memiliki harta yang banyak, kelapangan rezeki, maka keluarkanlah sedikit dari harta tersebut untuk menolong agama Allah. Karena menginfakkan harta termasuk fisabilillah, menginfakkan harta di jalan Allah. Termasuklah memberi makan pada orang yang miskin. Walaupun kita tidak mampu memberi makan pada orang miskin, minimal lah kita menganjurkan pada orang lain untuk memberi makan pada orang yang miskin atau orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita memiliki harta tapi tidak memberi makan orang miskin, bahkan tidak menganjurkan pada orang lain untuk memberi makan pada orang miskin. Jangan sampai kita seperti ini. Kalau kita berbuat seperti ini, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama kata Allah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang dapat kita ambil yaitu jangan sekali-sekali kita melalaikan sholat. Karena mengapa? Orang yang sholat saja bisa celaka, kata Allah. Jadi kan orang yang sholat bisa celaka karena ia sholat dalam keadaan lalai. Misalnya ketika azan sudah berkumandang, ia masih berleha-leha, bermain-main, bercanda di luar sana. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil melalui azan, sehingga sholatnya menjadi terakhir atau di akhir waktu. Nah, orang yang sholat di akhir waktu ini termasuk orang yang lalai. Bahkan di akhir waktu ini termasuk waktu yang dimakruhkan. Jadi sholat yang paling afdol yaitu sholat di awal waktu. Bahkan pahalanya lebih besar daripada sholat di akhir waktu. Jadi jangan sampai kita melalaikan sholat. Karena mengapa? Sholat ini termasuk tiang agama. Amal yang paling utama yaitu sholat. Bahkan sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal yang kita lakukan akan menjadi baik atau diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, jikalau sholat kita tidak baik atau tidak diterima oleh Allah, otomatis seluruh amalan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang melalaikan sholat. Karena kalau kita lalai, maka termasuk kita orang yang mendustakan agama. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang dapat kita ambil yaitu jangan berbuat riya atau pamer. Rasulullah mengatakan sesuatu yang sangat kutakut pada umatku nanti yaitu syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Yaitu riya, jawab Rasulullah. Jadi riya ini termasuk syirik kecil. Tanpa kita sadari ketika kita sholat misalnya, baca Quran, itu tujuannya hanya ingin pamer atau didengar oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, maka itu termasuk perbuatan riya. Ketika mempunyai HP yang bagus, jam tangan yang bagus, bacaan Quran yang merdu, hafalan yang banyak, itu tujuannya untuk pamer, maka itu termasuk riya atau syirik kecil kata Rasulullah tadi. Nah, kalau kita melakukan perbuatan seperti itu, maka itu akan menggerogoti seluruh amalan yang kita lakukan. Jadi kita di sini pelajaran yang dapat kita ambil yaitu harus menjaga niat kita.
niatkan segala amalan yang kita lakukan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan yang kita lakukan, zikir kita, bacaan Quran kita, sholat kita, itu tertuju pada manusia, pada makhluk. Kalau itu tertuju pada makhluk, pada manusia, maka kita tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan itu tidak akan dapat menolong kita pada hari kiamat kelak. Makanya kita harus memperbaiki niat kita. Jangan sampai niat kita diniatkan pada orang lain. Kita harus ikhlas melakukannya hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil dari sini yaitu agar kita senantiasa bersikap tolong menolong. Wa yamna'unal ma'un. Jadi termasuk orang yang mendustakan agama kata Allah tadi, wa yamna'unal ma'un. Orang yang enggan untuk tolong menolong dalam hal yang berguna. Makanya sebagai seorang yang muslim, orang yang beriman, kita wajib harus senantiasa saling tolong menolong terhadap sesama. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian kata Allah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini Allah sangat menganjurkan kepada kita untuk sikap tolong menolong terhadap sesama. Karena mengapa? Kita ini termasuk makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya kita tidak mampu melakukan sesuatu apapun tanpa pertolongan dari orang lain. Itu termasuk makhluk sosial. Jadi tanpa bantuan orang lain kita tidak bisa bertahan hidup. Makanya Allah menganjurkan di dalam Al-Quran tadi untuk senantiasa dalam keadaan tolong menolong. Tapi tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam kejahatan, kesesatan, atau permusuhan dan pembunuhan dan dosa. Nah, jadi dari sini kesimpulannya yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu jangan sekali-sekali kita menghardi anak yatim. Kemudian kalau kita memiliki harta yang banyak, rezeki yang banyak, maka kita harus memberi makan orang miskin atau menganjurkan pada orang lain untuk senantiasa memberi makan atau bantuan pada orang yang miskin. Kemudian jangan melalaikan sholat, karena mengapa? Sholat merupakan tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat walaupun itu 1 rakaat, maka akan dicatat namanya di atas pintu api neraka. Kemudian jangan sekali-sekali kita berbuat riya, karena mengapa? Perbuatan riya termasuk syirik kecil kata Rasulullah, yang akan menggerogoti seluruh amalan kita. Kemudian kita harus saling tolong menolong dalam hal yang bermanfaat atau berguna. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.